Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Balesang, saya dari kelas 10 MIA 3. Pengertian dari keanekaragaman hayati atau sering disebut dengan biodiversitas. Keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kita di sini akan bahas dulu tentang keanekaragaman tingkat gen. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini adalah disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman ini sering disebut juga sebagai varietas. Contohnya pada keanekaragaman hayati tingkat gen ini adalah mawar, karena mawar itu kan ada yang warna putih, pink, dan merah. Padahal satu jenis mawar tapi warnanya beda. Itu yang mengakibatkan satu variasi. Contohnya juga ada manusia. Kan manusia itu ada yang putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, dan ada juga mata yang belok dan mata yang sipit. Jadi kesimpulannya, walaupun kita satu jenis yang sama, tapi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing, yang itu disebut dengan variasi atau gen. Oke, next kita lanjut dengan keanekaragaman tingkat spesies. Nah, keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, walaupun mereka beda spesies, tetapi tetap satu genus atau famili yang sama ya. Contohnya itu seperti harimau, singa, macan tutul, dan kucing. Mereka beda jenis, beda habitat, beda tingkah laku, tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama, yaitu Felidae. Yang kedua ada pohon kelapa, pohon palem, dan pohon aram. Walaupun mereka spesies berbeda, tapi mereka satu famili, yaitu Aracaceae. Nah, kita lanjut lagi nih ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini diakibatkan perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ekosistem darat, dan kedua, ekosistem perairan. Nah, kita bahas dulu tentang ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ini dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama, ada hutan hujan tropis. Wilayah hutan hujan tropis ini wilayah yang memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, contohnya di Indonesia itu kan flora dan faunanya heterogen ya. Berbagai macam makhluk hidup itu bisa hidup di hutan hujan tropis. Nah, yang kedua, savana. Nah, savana ini ia didominasi oleh rumput dan hanya dimiliki beberapa pohon. Tapi dia hanya dijumpai di daerah iklim tropis. Nah, yang ketiga, padang rumput. Padang rumput ini ia dijumpai di wilayah iklim tropis dan juga subtropis, dan didominasi hewan-hewan yang memakan rumput. Nah, yang keempat, gurun. Wilayah gurun ini adalah wilayah yang temperatur udaranya itu sangat ekstrim dan luruh hujannya sangat rendah. Makanya organisme yang hidup di sini adalah organisme yang tahan panas dan yang tidak membutuhkan banyak air. Nah, contoh dari organismenya ini yaitu unta. Nah, kita lanjut lagi, hutan gugur. Hutan gugur berada pada daerah 4 musim. Ciri khasnya daun-daun pepohonan berwarna kuning kemerahan. Nah, kita lanjut lagi ke taiga. Taiga juga mengalami 4 musim, tapi dia kebanyakan ditumbuhi pepohonan dengan daun berbentuk seperti jarum. Yang ketujuh, tundra. Berbeda dari kurun, tapi ini kebalikannya lah ya. Nah, kalau tundra ini dia suhunya sangat rendah, musim dinginnya berlangsung hampir 9 bulan. Jadi tidak ada matahari selama 9 bulan itu. Nah, yang kedua, ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini lagi dibagi menjadi 2. Yang pertama, air tawar dan air laut. Kita bahas tentang air tawar dulu. Berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi 2. Lentik, yaitu tenang.
Lotik yaitu mengalir. Contoh dari air tenang itu yaitu danau dan rawa. Sedangkan kalau contoh dari air yang mengalir itu yaitu sungai sama air terjun. Kita next ke air laut. Berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari. Contohnya padang lamun dan hutan mangrove, pantai pasir dan pantai batu. Komponen biotik ekosistem perairan. Yang pertama itu plankton, yaitu organisme perairan yang bergerak pasif. Contohnya fitoplankton dan zooplankton. Terus yang kedua ada nekton. Nekton itu adalah organisme perairan yang bergerak aktif. Contohnya itu adalah ikan dan katak. Dan yang ketiga yaitu neoston, organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya yaitu serangga dan teratai. Yang keempat adalah bentos, organisme yang berada di dasar perairan, yaitu yang paling perairan yang paling atas. Contohnya itu udang dan kepiting. Dan yang terakhir yaitu perifiton, organisme yang melekat pada organisme lain. Contohnya yaitu ganggang dan siput. Nah, Indonesia itu adalah negara kaya akan biodiversitas. Nah, kalian tahu kan biodiversitas itu apa? Jadi biodiversitas kita bahas tadi pertama yaitu keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, kita lanjut lagi. Oleh karena itu, maka flora dan fauna yang ada di Indonesia juga sangat beragam. Apa itu flora dan fauna? Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu. Fauna adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di wilayah tertentu juga. Jadi, secara umum, flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh data geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakternya, prinsip flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Ketiga ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, teman-teman, sekalian ya, video saya kali ini itulah pembahasan saya tentang keanekaragaman hayati pada bab 2. Jadi, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih pada kalian. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.